Sampun Gus. Pun, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ba'du. Pendengar cinta dan terhati wa asuran people dimanapun anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersua kembali seperti biasa di program dan terhati yang dipancarkan 107 FM Suara Pasuruan. Dan bagaimana kabar panjenengan semua pagi hari ini di hari Rabu memasuki 1 Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan mudah-mudahan tadi malam bisa merayakan tahun baru sebagai ungkapan sukacita kita sudah memasuki di 1445 Hijriah. Baik, yang sudah hadir di studio beliau adalah Mukarram Gus Yofur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat wa rahman. Apakah tadi malam Jabar Chat juga merayakan tahun baru nanti? Belum, nanti ada agenda tertentu. Masya Allah. Baik, temanya pagi hari ini tentang apa Gus? Temanya saya ambilkan dari masih karyanya Mbah Hasyim tentang konun asasi atau dasar-dasar terdirinya atau berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Masya Allah, sebelum berdiri ada dasar-dasarnya sehingga nanti ketika sudah besar berkembang tidak ribut dengan dasarnya Gus ya. Insya Allah dan akan kuat seterusnya. Baik, dengan cinta dan terhati Pasuruan people dimanapun anda berada, langsung saja kita simak atau yang akan beliau sampaikan. Jangan lupa nanti anda bisa bergabung di 0343745777. Mungkin pagi hari ini panjenengan semua lagi santai-santai menikmati tahun baru 1 Muharram 1445 Hijrah. Dipersiapkan pertanyaannya. Biasanya panjenengan itu tanya tentang apa itu syuro, dan syuro adalah ada yang menganggap bulan penuh kecelakaan. Nanti bisa ditanyakan kepada beliaunya. Terus oke, monggo Gus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al-Fatihah al-Hadratina bil Mustafa sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi min nabiyina sahabi kullina ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila hadrati abaina wa ma baina ummahatina wa ummahati ummahatina wa ajdadina wa ajdad ajdadina wa jaddatina wa jaddad jaddatina khalatina ammatina wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya minhum wal amwat. Khususan la hadrati Mai Gaji Ahmad Dahlan bin Abdul Ghafur, Mai Bubunya Haji Muslih Habib Gaji Ahmad Rifai Babaya Gaji Masyuri Abdullah Ramagi Haji Ahmad Diris Marzuki Ki Haji Mahrus Ali Lirbaya Ki Haji Marzuki Tahmil Lirbaya Haji Abdul Karim Mu'assiz Mahad Lirbaya Thumma ila hadrati Mahki Haji Maimun Zubair Sarang Qausulihim Ghafur Rahim wa Ninda Sabailihim Thumma ila hadrati mu'alif hadzal kitab wa mu'assis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Allahumma ya'id alaina wa auladana min barakatihim wa karamatihim wa sururihim wa ulumihim wa anwarihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam konun asasi terdapat dawuh-dawuh yang diantaranya ada beberapa dalil-dalil Al-Quran yang dikumpulkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, dan juga dawuh-dawuh daripada ulama madzhab al-arba'ah, dan juga ada hadisnya yang melengkapi di dalam konun asasi atau dasar-dasar
berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, atau juga pegangan bagi kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Di antaranya amma ba'du, setelah menjelaskan beberapa ayat yang sudah disimpulkan, yang sudah dikumpulkan oleh Mbah Hasyim, kemudian Mbah Hasyim mengambil satu cuplikan dari dawuhnya ulama, fa'inal ijtima'ah, mongko satuhune kumpul, wa ta'awuna lan tolong tinolong, wal ittihada lan menunggal dadi siji atau persatuan, wa ta'alufa lan asi-asian, huwa yo ijtima' ta'awun ittihad iku al-amru perkara alladzi la yajhalu kang ora bodho sapa ahadun wong siji manfaatahu ing manfaate alladzi. Kaifa hale kaya apa waqt kala lan teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Rasul sampun dawuh. Dawuh niku Gusti Kanjeng Rasul, yadullahi utawi pitulungi Gusti Allah iku ma'al jamaati semertane kumpulane wong akeh. Fa idza syadza mongko ing dalem nalikane sesat, utawa maknane syadza niku nrecel niku ngalih teko rombongan, berpisah dari rombongan. Sapa asyadzu wong kang sesat, wong kang nrecel, wong kang pisah minhum saking jamaah, ikhtatofathu mongko nyamber ing syat sapa asyaitonu, apa asyaitonu setan. Kama yakhtatofu kaya oleh nyamber apa adzibu asu gala, serigala lah, minal ghanami saking wedhus kang recel, wedhus kang melempeng teko rombongane. Dzakarahu dawakan hu ing ijtima ila akhirih sapa al-hafid Imam Hafid As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti. Disebutkan di sini ialah bahwa perkumpulan ta'awun, tolong menolong antar umat beragama, antar organisasi, antar bangsa dan negara, antar masyarakat Indonesia umumnya, tidak memandang ras ataupun apa, wal ittihad dan persatuan, menjadi satu di dalam kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 45 dan juga Pancasila, wa ta'alufi dan saling menghormati dan mengasihi, ialah suatu hal yang semua orang sudah mengetahui manfaatnya. Semua orang sudah mengetahui manfaatnya. Bukan hanya golongan kita muslimin saja, baik non-muslim juga mengetahui tentang hal ini dan sangat memahami arti daripada persatuan dan juga ta'aluf, hubungan baik antar manusia. Dan Kanjeng Nabi pun bersabda bahwasannya pertolongan Allah, yadullah ma'al jamaah, pertolongannya Allah akan turun, yaitu beserta dengan sekelompok orang banyak atau golongan orang banyak. Ya, pertolongan Allah akan turun, diturunkan kepada golongan, diturunkan kepada sekelompok orang yang banyak. Artinya ketika kita tidak berusaha menghimpun, tidak berusaha untuk menjadi satu, tidak berusaha untuk bergabung dalam suatu organisasi yaitu Nahdlatul Ulama ini, maka kita sulit untuk mendapat pertolongan Allah. Semakin kita menyatu, semakin kita kompak, semakin kita itu menjadi satu di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, maka semakin kuat dan semakin banyak pertolongan Allah yang akan turun. Maka dari itu faida syadza asyadzu minhum, ketika ada golongan yang melarikan diri dari golongannya, atau istilahnya itu melempeng, pergi dari golongannya, maka akan disambar oleh setan, maka akan diserang oleh setan, sebagaimana serigala yang akan menyerang gerombolan kambing yang lepas dari rombongannya. Dzakarahu Al-Hafid As-Suyuti. Dawuh ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafid As-Suyuti. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari juga dawuh, innallaha yardha lakum thalathan.
Innallaha satune Gusti Allah iku yardo ridho sapa Allah lakum kaduwe sira kabeh salasan ing wong telu wa yakrahu lan sengit sapa Allah lakum kaduwe sira kabeh salasan ing wong telu kang weneh fa yardo mongko ridho sapa Allah lakum kaduwe sira kabeh anta'buduhu ing yen to nyembah sapa sira kabeh Allahu ing Allah wala tusyriku lan ojo syirik sapa sira kabeh aja nyekutaken sapa sira kabeh bihi kelawan Allah syai'an ing suci-wiji. Sing nomor loro wa anta antasimu lan yen to gondelan sapa sira kabeh bihablillahi kelawan taline Gusti Allah jami'an halis sekabehane wala tafarraqu lan ojo pisah-pisah sapa sira kabeh. Sebentar. Wa antana sahu lan yen to ngarepaken bagus utawa padha nasehat-nasehatan sapa sira kabeh nasehati man ing wong wallahu kang nguasaaken hu ing man sapa Allah Gusti Allah amrakum ing perkarane sira kabeh wa yakrahu lan sengit sapa Gusti Allah lakum maring sira kabeh sing pertama sing disengiti Gusti Allah kila wa qala. Kila wakola maknane ing ngomongaken saben-saben barang kang den rungu utawa isine para padu tukaran. Nomor kali wa kasrata su'ali lan akeh takon wa idza atal mali lan ing niyak-niyakaken bondo. Dari tiga hal ada tiga hal atau tiga orang yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan ada juga tiga orang, tiga perilaku, tiga keadaan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Yang diridhoi oleh Allah Ta'ala yang pertama yaitu anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, bahwa panjenengan semua beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, atau artinya adalah tauhid kepada Allah dan beriman kepada Allah dan menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu adalah suatu sabab atau suatu hal yang menyebabkan Allah Ta'ala itu ridho kepada panjenengan. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu wa anta'tasimu bihablillahi jami'ah, panjenengan harus berpegangan kepada talinya Allah. Talinya Allah itu artinya agama dan juga isinya adalah hubungan baik kepada manusia dan juga hubungan baik kepada Allah, yaitu hablum minan nas, artinya hablillah itu, dan juga hablum minallah, seimbang, sama-sama baiknya, jami'an, yaitu keseluruhan, secara keseluruhan, baik hubungan pada Allah ataupun kepada sesama manusia. Wala tafarraqu. Ini fa'tasimu bihablillah jami'ah wala tafarraqu, dan janganlah kalian itu saling memisahkan diri, saling saling bertikai, saling berbeda, saling musuh-musuhan dan lain sebagainya, sehingga ada timbul perbuatan yaitu berupa tafarruqu tersebut, yaitu perpisahan dan tidak terjalin persatuan. Yang ketiga yaitu yang diridhai oleh Allah Ta'ala, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum, yaitu Allah Ta'ala meridhai orang-orang yang saling menasehati. Menasehati itu dalam arti mengharapkan baik kepada orang tersebut, atau dalam arti ketika ada orang baik, sudah baik kok dinasehati, berarti orang tersebut mau, orang yang dinasehati yang baik tersebut itu akan mau tambah baik lagi, atau mempunyai harapan ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, kemudian dinasehati untuk menjadi orang yang lebih baik kalau sudah baik. Kalau orang yang belum baik maka bertujuan untuk supaya baik, ataupun orang yang salah dalam perjalannya, dalam langkahnya, maka supaya benar langkah dan jalannya. Seperti itu nasihat.
Isinya yaitu berupa dawuh-dawuh yang baik, ucapan-ucapan yang baik, baik itu berupa kritik ataupun saran, dengan cara yang baik juga, dengan cara adab dan juga tata krama yang baik. Nah, itu 3 hal yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada 3 hal yang lain yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala, atau istilahnya itu dibenci oleh Allah Ta'ala, yaitu yang pertama, wa yakrahu lakum qila wa qala. Yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala yaitu pertengkaran. Qila wa qala itu pertengkaran, atau mengucapkan sesuatu hal apapun yang dia dengar tanpa disaring, menyampaikan apapun yang dia terima tanpa memandang apakah ini adalah hal yang baik atau yang buruk nanti dampaknya. Nah, seperti itu. Jadi pokok dia dapat informasi apapun disampaikan. Apapun yang dia dapat, baik yang buruk ataupun yang baik, tidak memandang itu adalah hal yang buruk, dia sampaikan. Itu namanya qila wa qala. Pada zaman sekarang hal demikian itu sangat mudah sekali dan banyak contohnya. Kita tidak sulit untuk menemukan model-model orang-orang yang melakukan hal seperti ini. Nun sewu, karena media sosial ini kan sudah menyebar ke semua golongan ya. Jadi semua orang bisa mengutarakan pendapatnya, bisa menjadi komentator semuanya, bisa menjadi orang-orang yang menilai kepada orang lain dengan seenaknya. Nah, ini sangat bahaya karena khawatir akan takut daripada dawuhnya Kanjeng Nabi yang ini, yaitu yakrahu lakum qila wa qala, yaitu akan menyebabkan pertikaian, akan menyebabkan tidak adanya persatuan ataupun perpecahan di dalam umat. Nah, makanya oleh Allah Ta'ala sangat tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu kathratus su'ali, dan Allah Ta'ala membenci orang-orang yang banyak bertanya. Artinya bertanyanya melebihi daripada batas ataupun melebihi dari apa yang dia butuhkan. Sebagaimana kaum Bani Israel ketika bertanya tentang sapi yang akan dipersembahkan oleh Nabi Musa pada saat itu, yang mana di situ menyebabkan Allah Ta'ala murka dikarenakan tidak melakukan perintah nabinya, bahkan bertanya-tanya selalu, sampai pada saat itu nabinya orang Bani Israel pada saat itu seakan-akan enggan menyuruh kaumnya untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Itu namanya kathratus su'al, atau terlalu banyak di dalam pertanyaan. Wa idha'atil mal, yang ketiga yaitu Allah Ta'ala sangat tidak menyukai adanya idha'atul mal, atau menyanyiakan harta benda, menyanyiakan harta atau mubadzir dalam istilahnya, mentasarufkan harta yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya artinya tidak ada kebaikan baik di dunia ataupun di akhiratnya. Itu namanya idha'atul mal. Jadi tidak ada unsur kebaikan di dunia, harta yang dia keluarkan itu juga tidak ada unsur kebaikan akhiratnya. Berbeda kalau memang ada unsur kebaikan di dunia, seakan-akan kelihatannya dibuang hartanya, tapi tidak. Contoh, banyak ritual di pesisiran itu seperti petik laut, petik laut yang berupa tumpeng ataupun kepala sapi, dibuang ke laut. Nah, itu kan seakan-akan secara pandangan kan dibuang itu makanan, dibuang. Artinya seakan-akan tidak ada manfaatnya, ngapain kok dibuang ke laut, kok tidak dimakan saja. Kalau diselidiki, kalau dicari di dalam kitabnya, dalam kasus ini itu sama halnya. Dalam kitab itu disebutkan ada orang yang membuang roti juga, kasusnya di laut, di air, membuang roti. Tapi tujuannya, niatnya orang ini bukanlah dibuang roti itu, tapi untuk memberikan makan ikan yang ada di dalam air.
ada yang ada di dalam laut. Jadi kalau niatnya seperti itu dan memang banyak ikan di sana yang memakannya, bukan idaatul mal, ya bukan mubadzir dan tidak jadi haram, karena itu suatu kebaikan berupa sedekah kepada makhluknya Allah. Jadi bukan hanya bersedekah kepada manusia saja, istilah sedekah itu bersedekah kepada hayawan, itu juga namanya sedekah. Suatu kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Jadi itu. Kalau sudah tidak ada kebaikan sama sekali, itu namanya idaatul mal, itu sudah. Mau masuk mangan sak piringnya harganya 500.000 gitu saumpama. 500.000, kemudian tidak habis, jadi habiskan. Nah, tinggal tinggal digesek-gesek tok kartunya, langsung habisnya jutaan gitu, makannya hanya dikit. Nah, itu kan cenderung, kalau saya cenderung itu idaatul mal kalau gitu. Bisa menang warung desoan enak saat temene. Tidak sampai ratusan ribu ya, puluhan ribu, 10.000 sudah. Nasi pecel, nggih sego rawon, iwak tempe goreng mah enak sudah, wis wareg. Berarti ukurannya ke sana, ukuran idaatul mal itu di sana. Kalau memang ada kebaikan, adanya uang yang panjenengan keluarkan itu ada kebaikan, baik kebaikan sedikit ataupun banyak, tidak bisa dikatakan idaatul mal, tidak bisa dikatakan membuang-buang harta. Nah, karena ada manfaat di balik itu semua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, kemudian diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Rasul dawuh, la tahasadu, ojo hasud-hasutan sira kabeh, ojo iri-irian sira kabeh, wala tanajasu, lan ojo mbujuk-mbujukan, ojo tipu-tipuan sapa sira kabeh, wala tabaghadu, lan ojo padha sengit-sengitan, bendon-bendonan, wala tadabbaru, lan ojo ungkur-ungkuran sira kabeh, wala bi'alan ojo adol sapa ba'dukum setengah sira kabeh ala bai'i ba'din, ing atase dodolan kang weneh, wa kunu lan ana sira kabeh ibadallahi, pira-pira kaulane Gusti Allah, ikhwanan iku pira-pira dulur, rawahu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Riwayat dari Imam Abi Hurairah bahwa dawuhnya Kanjeng Nabi yang pertama adalah la tahasadu, janganlah kalian hasud-hasutan atau dengki-dengkian. Hasud itu apa? Hasud itu adalah kita tidak menyukai ketika ada saudara kita ataupun teman kita, tetangga kita mendapatkan kenikmatan. Ono tanggane tuku TV, awake loro ngelundas. Ono tanggane tuku sepeda motor, awake langsung stroke. Ono tanggane tuku mobil, awake geblak. Nah, semaput. Nah, seperti itu. Karena tidak menerima rizkinya Allah diberikan kepada orang lain. Itu namanya hasud, iri namanya. Seharusnya panjenengan seneng, seharusnya panjenengan tidak punya TV kok pada waktu zaman dulu nih, contohnya pas tetangga panjenengan punya TV, kan enak, malah tidak adu-adu kan gitu, bisa nonton, anak jenengan juga bisa lihat di situ, gak satu bu TV wis ndelok nang tonggo kono, nah gitu. Nah juga tidak bayar listrik juga, kan enak seharusnya, bunga seharusnya, gak tambah malah pegel penyakitan ngonten baten. Kemudian ketika ada sepeda motor tetangga beli, panjenengan belum punya, kan enak. Kalau panjenengan butuh apa-apa kan bisa pinjam kan gitu. Paling enggak panjenengan bisa ngasih uang untuk bensinnya saja kan gitu. Tanpa sampean beli bensin sendiri, beli motor sendiri, sing bayar pajak, sing bayar iki anak perusahaan liyane perawatane barang. Nah, gitu. Nah, jadi intinya Kanjeng Nabi itu artinya la tahasadu itu oleh Kanjeng Nabi panjenengan disuruh untuk menerima harta atau rizki yang sudah diberikan oleh Allah dengan cara qanaah. Nah itu sifat qanaah, itu menerima apa adanya itu wis. Dan ketika panjenengan menerima dengan lapang hati apa yang sudah ada, rizki yang sudah ada, panjenengan sudah termasuk orang yang kaya. Karena panjenengan sudah merasa puas hatinya, karena ini semua nikmat dari Allah,
meskipun kecil bentuknya, meskipun sedikit bentuknya, tapi panjenengan sangat mensyukuri dan sangat menikmatinya, sampean melebihi orang yang kaya. Bahkan panjenengan yang punya sifat seperti itu adalah termasuk kaya-kayanya orang yang kaya. Karena orang kaya tidak bisa seperti panjenengan, tidak bisa syukur seperti itu, nggak bisa qanaah, kurang terus. Sudah beli mobil, mau beli bis, sudah beli bis, mau beli sepur, kan gitu. Pesawat. Beli helikopter, beli pesawat, beli jet, sampai terus wes, sampai beli bulan barang kalau orang kaya itu. Jadi pemikirannya itu panjang, banyak kerenahnya. Kalau uang melarat, apa sih kata kerenan nggak ada duit? Mau beli apa? Uangnya ndak ada. Tidak ada kerena-kerena, angan-angan seperti itu tidak ada. Dipasrahkan semua kepada Allah. Loh, itu kan termasuk kaya. Artinya panjenengan merasa cukup. Kalau orang yang kaya gak cukup sih, merasa masih miskin, belum punya ini, belum punya mau beli ini, itu kan artinya belum puas, belum kaya. Nah, kata paham ya. Jadi artinya kaya itu adalah kaya hati, dan dengan dawuhnya Kanjeng Nabi ini kita itu disuruh untuk qanaah. La tahasadu wala tanajasu, dan janganlah kalian itu bujuk-bujukan, tipu-tipuan, menipu sesama orang Islam, menipu sesama masyarakat Indonesia meskipun lain agama, menipu saudaranya, menipu temannya, menipu tetangganya, tidak boleh. Pokoknya menipu siapapun tidak boleh. Oleh Kanjeng Nabi tidak boleh kita itu menjadi orang yang tipu-tipu atau menipu orang lain dengan cara yang tidak baik. Kita omongkan apa adanya. Kalau kita kerja, kita menjadi contohnya belantik lah, ya kita omongkan apa adanya, kita jujur. Dengan bondo jujur, insya Allah harta kita akan berkah. Ya, jadi ketika kita itu bekerja dalam dasar kejujuran, insya Allah akan berkah semuanya. Ya kita jujur, kita buka aja, kita terbuka, harganya sekian barangnya, dan saya mencarinya memerlukan biaya sekian, dan upah saya sekian. Kita ucapkan semua, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang ditipu-tipu dalam hal ini, gitu. Jadi terbuka. Janganlah kita menutupi kejujuran. Kita harus mempunyai sifat kejujuran supaya berkah. Kanjeng Nabi kemudian dawuh wala tabaghadu, kita tidak boleh ngamuan. Tabaghadu, ngamuan, bendun-bendunan, pegel-pegelan, emosi-emosian. Nah, ini Kanjeng Nabi itu dawuh kalau kamu emosi itu terbuat dari api. Maka salah satu cara untuk meredakan emosi itu dengan cara dikasih air, yaitu dengan wudhu. Disuruh wudhu kita ketika kita itu emosi oleh Kanjeng Nabi, supaya mereda, supaya tidak panas lagi pikiran kita. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh ada lagi ketika dawuh, ketika kamu semua itu dalam keadaan marah, emosi, tenangkanlah dengan cara duduk. Nah gitu, Nabi dawuh gitu, duduk. Tilan on tukaran sampe ngakon lungguh. Ojo petentengan ngadeg ngono, ndak mari-mari ntukarane. Sampeyan kon lungguh kabeh karo-karone. Gak ono kursi utawa lungguh ning ngisor lemah pisan wis. Lungguh bareng kabeh. Iku lak tenang. Lek lungguh sing ndak tenang ae, kon turu. Kon turu miring, cukono bantal, cukono guling, kon turu, kon istirahat gitu dah Kanjeng Nabi gitu. Untuk menenangkan adab itu tadi, seperti itu. Nah, kita manusia memang punya sifat seperti itu, punya, tidak bisa lepas dan tidak bisa hilang. Sifat emosi itu pasti semua orang punya dan ada, pasti ada. Kanjeng Nabi menyuruh bukan untuk menghilangkan sifat emosinya, bukan, tapi untuk meredakan ataupun mengerem, menahan, bahasanya menahan nafsu atau syahwat yang berupa ghadabiyah itu tadi, gitu. Semakin panjenengan itu bisa mengontrol diri panjenengan, semakin baik panjenengan dan semakin tinggi derajat panjenengan. Wala tabaghadu. Selanjutnya wala tadabaru. Janganlah kalian itu saling membelakangi teman kalian semua. Saling tidak menyapa, saling tidak menghormati, saling tidak memperdulikan orang lain. Wah, ini termasuk suatu hal yang sangat dilarang oleh Kanjeng Nabi. Bahkan orang itu hukumnya haram ketika tidak menyapa teman muslimnya selama 3 hari. Ya.
selama 3 hari tanpa ada tujuan tertentu, tanpa ada hal-hal yang memang memperbolehkan untuk tidak menyapa, normal saja keadaannya. Wah, bos, saya mau minta maaf, tidak diberi maaf saya, maka saya juga tidak mau memaafkannya, tidak mau hubungan dengannya, tidak mau ngomong mesisan, tidak boleh gitu. Kalau sampean gitu ya sama-sama jeleknya sampean nanti, sama-sama buruknya. Biarin wis, panjenengan kalau tidak dimaafin, yang penting jenengan baik kepada orang itu. Biarin Allah Ta'ala nanti yang balas. Tidak usah panjenengan yang balas wis, biarin Allah Ta'ala. Balasannya Allah Ta'ala lebih baik, lebih indah, lebih bagus, lebih jos tinimbangannya balasannya sampean. Lebih adil lagi. Lebih jos lah kita gitu. Kalau kita yang balas, ya awak dhewe sing dosa malah. Karena bukan hak kita untuk membalas perilaku orang lain, bukan hak kita. Biarin wis. Orang lain suudon kepada kita, biarin. Tidak menghormati kita, biarin. Mergo awake sing melarat. Nah, awake melarat gak dihormati, biarin wis. Emang ndak tahu. Derajatnya orang tidak ada yang tahu, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Biarin, memang orangnya melihatnya hanya ekonomi saja. Tidak mempunyai kehormatan, tidak mempunyai tata krama kepada orang lain, tidak mau menghormati orang, biarin. Yang penting panjenengan baik gitu aja wis kepada orang itu. Takut wala tadabaru ini loh Kanjeng Nabi. Saling berpaling itu artinya saling jelek, sama-sama enggak nyapa ini. Wala bi'a ba'dukum ala bai'i ba'din, dan tidak boleh menjual hartanya orang lain. Wa kunu ibadallah ikhwana. Terakhir dawuhnya Kanjeng Nabi, pesannya kepada umatnya semuanya, dan jadilah kalian semua hamba-hambanya Allah ikhwana, bersaudara. Artinya tidak punya musuh wis. Saudara itu artinya apa? Banyak. Saudara itu ada artinya sesama Islamnya. Al-muslim akhul muslim itu saudara. Tetangga itu juga saudara. Karena ada hak di sana. Hakul jar, hak tetangga. Juga termasuk sesama warga negara Indonesia, itu juga saudara meskipun beda agama. Jadi kita gak punya musuh, gak punya. Sopo musuh nih? Walek sampean iku duwe musuh siji ae. Wah, bahaya. Iku apa itu namanya? Dawuhnya Kanjeng Nabi itu lebih berbahaya daripada panjenengan mempunyai teman 1000, mempunyai musuh 1 saja. Tidak dawuhnya Kanjeng Nabi itu tidak berdampak teman 1000 kalau punya musuh 1. Ataupun panjenengan tidak punya musuh, teman hanya 1 tok, itu lebih baik kanggo panjenengan daripada panjenengan punya banyak teman tapi mesti punya musuh gitu. Kanjeng Nabi dawuhnya seperti itu. Sangat banyak sekali, atau kakean wis masa siji ku wong siji kakean dari Kanjeng Nabi itu. Artinya kita tidak boleh punya musuh sama sekali. Ada kalanya sesama manusia. Sesama manusia itu tidak memandang tidak memandang sesama warga negara Indonesia ataupun negara lain, tapi kita melihatnya itu juga manusia juga itu. Ya, saudara kita. Wong kita itu satu Tuhan, satu Bapa. Inna rabbakum wahid wa anna aba'akum wahid. Tuhan kita itu sebenarnya satu, ya Allah semua kan Tuhannya manusia itu kan. Meskipun beda agama, ya Allah sebenarnya Tuhannya. Dan abah kita, orang tua kita ya satu, Nabi Adam semua. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin. Tidak ada sebenarnya keutamaan bagi baik orang Arab ataupun orang selain Arab. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Itu kan hadis Kanjeng Nabi seperti itu. Dawuhnya Kanjeng Nabi kan seperti itu. Ala in atqakum indallahi atqakum. Yang mulia, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Wa kunu ibadullah ikhwana. Jadi nggak punya musuh sudah. Ke lain organisasi berteman, ke lain agama berteman, ke lain orang berteman, ke lain warga negara berteman semua wis tidak punya musuh wis enak uripe. Tenang, tentrem dan bahagia. Tidak ada penyakitnya itu.
bisa panjang umur, bisa banyak rezekinya itu, jembar hatinya itu. Sampun menawi niku ingkang saged kula aturaken, wallahu a'lamu bissawab. Nggih, matur suwun. Terus kami saturkan demikian para pendengar, ini ilmu jero ini. Walaupun kadang-kadang ada orang yang levelnya sudah dokter tapi emosinya SD ada yang level SD tapi ilmu jero ini dokter ya banyak. Jadi tidak tergantung orang pintar dan sebagainya, emang ini perlu latihan dan perlu pengalaman. Baik, saya buka sementara pertanyaan sudah masuk ke WA-nya WA radio. Ini ada dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Madura. Gimana kalau baca Quran atau wiridan dikirimkan kepada keluarga yang meninggal tidak diucapkan, dimulai seperti ucapan khususon ila fulan, cuman ada niat di hati bahwa pahala baca Quran atau wiridan dikirimkan kepada keluarga yang dikubur apa sampai. Makasih. Nggih. Jadi tidak ada ilaruhinya nggih. Cuma qasdu niat hatinya dikhususkan kepada almarhum yang dituju. Maka dalam hal ini ada dua praktek memang dalam kirim doa itu. Yang pertama kita menziarahi kuburnya. Kalau kita menziarahi kuburnya itu tanpa kita tawasul dengan dikhususkan sudah nyampe. Jadi kita membaca di pinggirnya saja itu sudah nyampe otomatis. Kalau kita itu di kuburannya, di ziarah di kuburannya. Kalau kita di luar kuburannya, maka tata caranya itu harus dikhususkan seperti itu. Dikhususkan itu baik dengan cara dilafadzkan atau diniatkan dalam hati. Saya sedekah, ada tayo, ada tamu gitu. Kita kan kewajiban untuk menyuguhkan sesuatu suguhan gitu, menghormati tamu. Di balik itu kita diniatkan itu untuk sedekah kepada orang tua kita dalam hati. Terus niatkan ke orang tua, ngkei wedang, ngkei panganan, ngkei apapun itu, nyampe juga. Ya, karena ada qasdu dalam hati ataupun ucapan di sana. Dua hal itu. Itu kalau langsung ke kuburan tidak usah, nggak masalah. Tidak usah. Kalau di kuburan ilah hadrati tidak usah, tidak apa-apa. Jadi saya ingin belajar hawa murni prana. Nggih. Gimana? Hawa murni prana itu kalau kita dekat dengan ulama, maka hawa kita ketularan ulama. Terus langsung. Iya, langsung nyaut nih. Pelajaran hawa murni prana itu. Saya tahu berapa pelajaran. Jadi di sini mayat kalau didatangi langsung ada gelombangnya itu ada gelombangnya langsung. Ada radiasinya. Radiasi. Belajar bela diri tapi namanya hawa murni prana. Nggih. Berikutnya dari Mas Suson nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai zaman siapa tahun Hijriah itu? Tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu ada ulama yang mendawuh mulai sahabat Abu Bakar Siddiq, adanya istilahnya itu penghitungan tahun Hijriah. Sahabat Abu Bakar Siddiq mengambil awal tahun Hijriah, yaitu dimulai dari hijrahnya Kanjeng Nabi. Makanya disebut Hijriah, itu dimulai dari hijrah dari Mekah ke Madinah pada waktu itu. Ada yang hitungannya diambil setelahnya hijrah ada. Cuman awal mulanya memang pada waktu zamannya sahabat Abu Bakar Siddiq. Kan ada tanggal itu ya. Oke, baru ada. Kalau zamannya Kanjeng Nabi, ya istilahnya bukan kalender hijriah ya, cuma 1 tahun setelah hijrah gitu bahasanya gitu. 2 tahun setelah hijriah atau 1 tahun sebelumnya gitu tak istilahnya. Jadi tidak paten gitu kan. Jadi patennya itu ketika sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memandang bahwa pada waktu itu kan masih ada Masehi. Tahun Masehi, kemudian sahabat Abu Bakar menganggap orang Islam juga harus punya waktu ataupun tahun tersendiri untuk ibadahnya orang Islam. Berupa haji itu kan patokannya kepada Hijriyah, jadi bukan pada Masehi. Ramadan juga kepada Hijriyah, dan apapun hal-hal ibadah dalam Islam itu ya patokannya kepada Hijriyah niku wau. Jadi ceritanya seperti itu. Nggih, kalau ingin lebih dalam tentang sejarah yang nanti dikupas tuntas waktunya lama. Khusus nantinya untuk bab sejarah. Karena terkait dengan haji dan waktu-waktu istimewa sehingga ditentukan sebuah tahun Hijriyah. Nggih, mengaten
Bapak Yuson yang sudah dijawab oleh Gus Zofur. Berikutnya ada telepon ini, coba saya angkat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, monggo Bu Alicia. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pak Yai, saya Mbak Asia dan mau bertanya, Monggo. apabila kita bermasalah dengan seseorang, kebetulan orangnya itu kekeh dan wataknya agak kaku. Setelah bermasalah itu, kita tetap biasa kumpul-kumpul di dalam majelis dimanapun, ya kami tetap bertegur sapa, kirim-kirim WA dan bersalaman waktu kalau ketemu. Tapi orangnya kekeh, tidak mau didara apapun. Ini bagaimana solusi kita, Pak Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang bisa saya tangkap dari permasalahan Ibu Asia ini, Ibu Asia ini mau berusaha untuk mau berbuat baik kepada orang tersebut. Cuma orang tersebut tidak mau untuk apa itu namanya tidak mau untuk mengampuni ataupun berbuat baik kepada Bu Asia itu tadi. Tetap dalam pendiriannya, yaitu di dalam apa itu tadi tidak menyapanya tadi itu. Jadi kis nyopo kono sing gak nyopo, kene ngapii kono sing gak ngapii. Ya itu termasuk panjenengan termasuk orang yang mendapat pahala yang besar karena ada dawuh Kanjeng Nabi, yaitu orang yang pahalanya besar itu salah satunya ialah gawe apik nang wong sing gawe elek. Nah itu termasuk pahala yang besar karena sangat berat sekali loh. Seperti Ibu Asia itu sangat berat sekali itu sebenarnya. Kalau ndak lapang-lapang hatinya nggak mau berbuat baik pada orang yang jahat, bahkan itu bahasanya jahat kepada dia. Atau kita itu mengasihi atau loman kepada orang sing medit. Nah, itu ya gede ganjarannya kan. Kalau kita loman kepada orang loman kan gampang, enak. Kono loman, kono wingi nyang nang kene nggawa apa iki, nggawa jajan nih. Ayo nyang merono, nggawa pisan. Nah, enak karena loman sana. Kalau nyang nang omah enggak nggawa apa-apa, malah ngentekno panganan. Pas kita ke rumahnya si orang yang medit ini, kita kasih sembarang. Kayak gitu. Baliknya lagi medit maneh, itu yang besar pahalanya. Gitu. Jadi kita enggak perlu timbal baliknya itu. Kita mengharapkan pahalanya Allah Taala tok wis di sini. Sama seperti Bu Asia tadi, itu baik, termasuk hal yang baik. Kalau panjenengan sekiranya kuat, masih kuat, panjenengan teruskan aja hal baik tersebut. Kalau kiranya panjenengan juga khawatir, takut, emosi juga, maka tinggalkan. Itu selamat bagi panjenengan gitu. Fahdharhu dawuh Kanjeng Nabi itu gitu. Kalau kamu itu mau mencari teman yang tulus, dicoba dulu. Ngamuk dhisik. Koncone sampean iki mangsik pancet apik pogat mari diamuki. Lek gak api tinggalan. Nah, gitu. Monggo. Ya. Coba kami angkat. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, putus. Halo, assalamualaikum. Putus. Ya. Berikutnya ada dari Pak Subhan, ini saya buka PA-nya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pak Qasim nggih. Nggih. Monggo Pak Qasim. Nggih. Kula niki bare apa niku derek kula tunggal ibu itu kata, tunggal bapak nggih kata. Tunggal ibu itu sekawan, lek tunggal bapak niku kata. Kata sesama. Nggih, nggih. Jadi kula sing cedhek niku napa niku ibu kali kula niku cedhek. Depetan ngoten griyane. Tapi niku napa niku namine tiyang panggil napa niku asal napa niku paringaken teng adik kula sing kecil ngoten. Dadi lek enten napa niku lek
lek kepingin ngoten mesti teng kula. Tapi nggih keprayat kula ngoten lho. Iku wanu iku lek dhewe neno kono sing ngaco. Lek njaluk nang ati. Niku ikhlas napa mboten. Nyata kula. Ikhlas. Itu ono wong tuwa ngaten kula. Panji Pak Qasim, nek nang ade kan saken Mas. Nggih, sing cedhek kan ketok. Iku sugih ndak martabak sing ade iki ya apa anak sing ade mesti nggih. Pikiran seperti itu. Lah kula mawon anak kula sing kuliah tak pikir sing cedhek tak pikir belas ya. Ya sing sabar deh. Tapi ini kuna puasa sing gerunen. Gerungen iki nggih. Nggih. Sing ikhlas iku ngono wong tuwa. Nggih. Nggih. Nggih, sampun. Nggih, gerungen nggih. Pak Yai, Amin. Pangestune. Dengan ugi mekaten. Amin. Sami-sami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sifat manusiawi memang nggih. Memang sifat manusiawi seperti itu tadi memang tidak bisa dihindarkan, memang sifat seperti itu. Dan lebih baik-baiknya kita itu ketika kita itu bisa meredam niku wau. Nggih bener niku sing sabar itu bener. Gitu emang karena ada istilah gini. Hartanya anak itu juga hartanya orang tua. Hartanya orang tua itu juga hartanya anak. Lebih baik-baiknya perbuatannya orang tua yaitu perbuatan anaknya. Artinya apapun yang panjenengan dapatkan, hasilkan, ketika orang tua panjenengan itu meminta semuanya, bahkan nyawa sampean sendiri, nyawa si anak sendiri dikasihkan kepada orang tua, itu masih belum bisa membalas kebaikan orang tua, masih belum bisa. Sebenarnya hakikatnya seperti itu. Makanya harta milik anak adalah hartanya orang tua. Ojo duit sampean, nyawane sampean kayak nang wong tua iku sik. Tak iso bales. Apa itu jasa, beratnya orang tua melahirkan anaknya sampai membesarkan seperti itu. Oh, luar biasa itu. Tapi banyak orang yang tidak mengetahui hal tersebut itu loh. Nah, repot. Pak Qasim tugasnya Pak Qasim berarti. Yang penting Pak Qasimnya sudah sesuai, sudah benar dengan aturan agama, tinggal ya napa carane Pak Qasim niki ngedemi estri niku wae. Tiga kepimo Pak Qasim. Napa dijak nang restoran ta marine ngoten. Ayo wis Dik liburan atau napa ngoten kan tugasnya tinggal. Ini rekaman ada dari Pak Sultan ya. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini dari Bapak Subhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ada titipan pertanyaan dari salah satu pendengar radio Suara Pasuruan. Mau ditanyakan niatnya wudhu itu apa, mulai dari basuh muka sampai membasuh kaki atau membasuh muka saja. Jadi niatnya itu waktu membasuh muka aja sampai selesai, terus kemudian basuh tangan, basuh kaki itu tidak niat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk salah satu rukunnya wudhu ataupun furudul wudhu, yaitu niat yang pertama bersamaan dengan pembasuhan pertama, yaitu bagian yang ada di wajah. Nah, jadi niatnya, tempatnya niat itu ketika kita membasuh awal mula basuhan wajah. Jadi di wajah tok ini adanya niat itu, selainnya sudah tidak usah niat. Artinya kalau panjenengan itu niatnya itu belakangan, ya tidak dianggap niatnya, karena tempatnya niat bukan di tangan, bukan di kepala,
bukan di kaki tapi di wajah. Saat membasuh di wajah. dalam hati ya, Tat, ya. Di dalam hati ini. Kalau lesannya mungkin sebelumnya bisa. Sunnah itu, sunnah mengucapkan dengan lisan nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhan lillahi taala itu sunnah. Nggih. Sampaikan salaman ke datang konjungsi pertanyaan. Berikutnya dari Pasuruan, dari Ita di Pasuruan mau tanya, kenapa bulan Suro itu banyak orang mengatakan identik bulan sial sehingga orang Jawa tidak memakai hajatan. Bukan bulan Suro toh, apa itu juga termasuk bulan dari dua muduro tekepek itu selo. Selo tekepek itu kecepit di antara dua hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya besar. Tidak ada yang berani nikah pada bulan itu. Padahal bulan itu baik, termasuk bulan baik itu untuk menikah. Syawal nggih. Selo termasuk besar. 3 bulan ini bulan yang baik semua sebenarnya. Dan ada hal-hal yang menyebabkan kita itu menganggap itu adalah buruk, ya memang aslinya ulah kita sendiri. Karena kita menganggap itu buruk, maka Allah Ta'ala membuatnya buruk. Gitu. Karena indah dan itu ya. Nggih. Prasangkanya. Iya, karena Allah itu menurut apa yang diprasangkakan oleh hambanya. Wallahu 'inda dzanni 'abdi bi. Bahkan hari yang paling mulia contohnya hari Jumat. Hari Jumat. Kalau kita menganggap hari Jumat itu hari sial, ya jadinya sial. Iya. Padahal itu hari Sayyidul Ayyam kan gitu, lebih baik-baiknya hari. Jadi tergantung apa yang kita prasangkakan kepada Allah, makanya harus prasangka baik terus kepada Allah. Apa yang kita perbuat pada bulan itu. Perbuatan kita juga gitu. Kalau perbuatan kita jelek, ya tidak melihat hari meskipun hari Jumat, lek nyolong sandal di masjid mari Jumatan, kan elek, gitu. Iya, tetap elek, tidak memandang harinya, memandang perbuatan dan dugaan kita. Selo itu surah itu apa jelek ya itu tidak ada konsep-konsep. Begitu tuh Mbak Ita dengan ya milih pokok lek kate rapi gak sendelok, pokok seneng rapi. Jadi ada pertanyaan Ustaz, ini waktunya sudah hampir mepet. Dari Mbak Alfi Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu saya itu sowan ke Yai, soalnya ibu sakit minta barokahnya Yai. Terus sama Yai itu dikasih kayak tulisan Arab gitu, tapi dibentuk kayak sikep, terus disuruh taruh dompet. Apakah itu syirik, Gus? Terus apakah majang foto wali-wali di tembok itu termasuk syirik juga? Terima kasih. Nggih. Syirik nggih. Kalau foto yang dipajang itu sampean sembah, syirik sampean. Kayak di India kan ada foto yang almarhumah itu kasih kembang, terus kasih kukus sembayang di itu. Itu syirik kalau sembayang di situ. Kalau macam itu saja enggak apa-apa kan, tabarukan lah kita mengambil barokah dari fotonya aulia, fotonya ulama. Daripada jangan nih artis yang dipasangan kita lebih baik ulama. Fotonya wali, masya Allah ya. Para ulama, para habaib gitu baik kan, demikian. Lang masalah yang tulisan tadi, syirik itu panjenengan yakin terhadap hatinya, tinggal menata hatinya. Kalau panjenengan meyakini tanpa hubungannya Allah, tanpa ada peran Allah di sana, murni dari tulisan ini, menganggap karena ini yang bisa menolong saya, bukan Allah, itu syirik. Sama halnya panjenengan meminta tolong kepada tulisan itu tadi, bukan kepada Allah. Tapi kalau niat kita itu ini adalah lantaran, yang berhak untuk menolong kita adalah Allah, yang mempunyai pertolongan Allah adalah Allah. Ini hanya cara ataupun jalannya lewat ini, ya tidak apa-apa, bukan termasuk syirik. Nah, sama halnya dengan keris, sama halnya dengan cincin, apapun itu benda-benda yang memang kita sambungkan. Jadi bukan murni dari benda itu, kita sambungkan kepada Allah semuanya. Kalau orang-orang maka tidak ada syirik. Dengan saya ketika mengambil kacamata baca. Oh nggih, bener. Aku tak syirik aku. Oh ini kacamata. Apa? Lah aku enggak semua tanpa kacamata syirik aku. Guyonan saya begitu sama teman yang enggak pro dengan tentang sikap dan sebagainya. Maka kan Bu yang penanya Mbak Bu Alfi itu jadi tergantung niatan kita yang jelas itu adalah tawasulan ya. Nggih. Pertanyaan terakhir Gus. Ini dari Umroh Suwaibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bolehkah mengambil uang anak sendiri? Tadi hanya ngambil anak. Boleh. Bahwa uang anak itu ya uangnya orang tua. Tapi bolehkah mengambil? Boleh. Bahkan kalau diistilahkan mencuri pun tidak ada hukuman potong tangan bagi orang tua yang mengambil. Ya. Ini syariat agama yang apa itu, yang aturannya potong tangan, ya. Yang keras seperti itu. Kalau anak mengambil orang tua atau sebaliknya, orang tua mengambil anak, hukuman potong tangan itu tidak berlaku, gitu. Hukuman potong tangan itu tidak berlaku. Tapi kalau seperti kasus pembunuhan, si anak membunuh orang tuanya untuk mengharapkan harta warisannya, supaya lebih cepat mendapat harta warisan, terhalang karena niat buruk itu tadi, harta warisan. Cuma masalah hukuman kisos dan yang lain sebagainya tidak ada hukuman antara ketika hubungan kriminal ini terjadi di antara keduanya. Dengan konon-kononnya orang Eropa ya. Beda, iya, dipukul rata semua kan gitu. Jadi kalau mengambil uangnya anak, celengannya kayak kayak anaknya. Terus tak cukup kayak belanja langsung dijukuk gitu. Kan bahasanya lah mencuri lah nggih. Dengan mengambil diam-diam, enggak apa-apa. Hartanya anak ya juga hartanya orang tua. Hartanya orang tua juga hartanya anak, ngoten. Cuma tata caranya kita harus yang baik, ngoten. Nah, tata caranya harus dengan cara yang baik. Enggak dari cari Gus Wafur tak apa tak. Awak sing kena. Iki mendapat Gus Wafur begitu bayar rumah tangganya ini. Rusak nanti. Nggih, begitu Gus, karena sudah melebihi jam 7, mohon ditutup dengan doa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام يا فتاة افتح قلوبنا وفتح على العارفين وفهمنا المرسلين وحفظ النبيين والهم الملائكة المقربين من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا عالمنا في الصدور أخرجنا من الظلمات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Oke, demikian para pendengar dan pecinta hati kajian yang disampaikan oleh Gus Wafur.